Hai anak-anak, apa kabar? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, untuk tema minggu ini anak-anak akan mempelajari tema yang baru loh. Wow. Akan bertambah lagi nih satu pengetahuan anak-anak tentang tema minggu ini. Mau tahu untuk tema minggu ini? Untuk tema minggu ini masih sama, yaitu transportasi. Alat transportasi adalah sebuah benda bergerak dan digunakan untuk mengangkut manusia ataupun barang. Nah, kalau temanya masih sama transportasi, yang berubah adalah subtemanya, yaitu subtemanya adalah kendaraan udara. Kendaraan udara adalah sarana yang berfungsi memindahkan atau membawa barang maupun penumpang yang memanfaatkan udara sebagai media lalu lintasnya. Nah, kalau minggu lalu anak-anak sudah mempelajari kendaraan darat, ada sepeda motor, bajai atau bemo, lalu ada becak, lalu juga ada mobil, ada bus, ada kereta, ada delman, dan masih banyak lagi kendaraan darat lainnya. Dan anak-anak juga sudah mempelajari kendaraan air, ada rakit, sampan, perahu, kapal layar, kapal feri, kapal pesiar, kargo, kapal roro, lalu kapal tongkang, ada kapal tanker, lalu ada kapal selam, ada speedboat, lalu juga ada kapal perang, dan ada jet ski, serta masih banyak lagi kendaraan air lainnya. Kalau sekarang nih, anak-anak akan mempelajari tentang kendaraan udara. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Tentunya mau tahu dong, Bu Guru. Yuk. Anak-anak, siapkan hati anak-anak, siapkan pikiran anak-anak untuk menerima pembelajaran kali ini. Kendaraan udara yang pertama, yaitu ada pesawat terbang. Wah, siapa yang sudah pernah naik pesawat terbang? Saya. Bu Guru juga pernah naik pesawat terbang. Nah, anak-anak, pesawat terbang mengangkut manusia yang hendak melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekali melakukan perjalanan, pesawat terbang bisa mengangkut banyak sekali penumpang. Pesawat memiliki bagian-bagiannya. Ada bagian paling depan disebut kepala pesawat, lalu ada bagian tengah yang disebut sebagai badan pesawat, dan ada yang paling ujung tuh bagian ekor pesawat. Dan ada lagi nih bagian sayap pesawat. Sayap pesawat berguna sebagai penyeimbang pesawat. Bahan bakar pesawat terbang adalah afgas dan aftur. Apa itu afgas dan aftur? Afgas dan aftur adalah sejenis minyak tanah yang dikelola oleh Pertamina untuk menjadi bahan bakar pesawat terbang. Kendaraan udara yang kedua, yaitu ada balon udara. Wah, warnanya bagus sekali ya. Balon udara adalah sejenis dengan pesawat terbang. Balon udara dipompakan dengan udara. Balon udara dapat mengambang di udara.
Sekali mengangkut, balon udara bisa mengangkut 3-8 orang saja. Balon udara memiliki warna yang menarik. Warna-warni sudah terlihat jelas ya. Hehehehe. Bahan bakar balon udara adalah hidrogen. Kalau dulu balon udara memiliki fungsi sebagai kendaraan udara, kalau untuk sekarang ini balon udara beralih fungsi, melainkan sebagai tempat rekreasi. Nah, siapa yang ingin bisa menaiki balon udara? Saya. Wah, Ibu Guru juga ingin sekali. Tapi sayangnya di Bekasi ini belum ada ya tempat seperti ini ya. Nah, anak-anak, kalau yang ini pasti anak-anak kenal deh kendaraan udara yang ketiga yang ini nih. Ini adalah helikopter. Helikopter memiliki, lihat, ada baling-baling di depannya, lalu ada baling-baling di atasnya, ada juga baling-baling di bagian ekor helikopter. Helikopter adalah pesawat bersayap putar, makanya nih dia memiliki baling-baling. Helikopter memiliki daya tampung yang lebih sedikit dibandingkan pesawat. Kalau tadi pesawat memiliki banyak kapasitas penumpang, kalau untuk helikopter tidak bisa banyak-banyak nih. Paling banyak juga hanya 10 penumpang yang bisa naikin helikopter. Helikopter digunakan untuk jarak dekat. Nah, siapa yang di rumahnya punya helikopter? Wah, pasti anak laki-laki punya nih helikopter. Tapi helikopter mainan ya, bukan helikopter sesungguhnya ya. Nah, kendaraan udara yang keempat. Kalau di laut kan punya kapal kargo. Nah, kalau di udara juga punya nih. Ini adalah pesawat angkut. Pesawat angkut adalah pesawat kargo yang digunakan untuk mengangkut barang. Biasanya pesawat ini digunakan oleh warga sipil atau oleh warga yang memiliki kepentingan sendiri untuk mengangkut barang-barang nih. Misalkan pindah dari Surabaya mau ke Jakarta. Wah, kalau naik kendaraan darat kan cukup lama. Nah, kalau naik pesawat angkut hanya sejam sudah sampai deh barangnya di Jakarta. Nah, pesawat kargo ini atau pesawat angkut ini juga digunakan oleh kalangan militer. Misalnya kayak kemarin terjadi banjir di NTT. Nah, bantuan-bantuan yang dikirim dari Jakarta nih dikumpulkan lalu diangkut oleh para militer kita untuk disalurkan ke warga yang membutuhkan di NTT sana nih. Nah, kalau yang kelima ini adalah kendaraan udara yang namanya pesawat militer. Seperti namanya, karena ini pesawat militer, tentunya yang menggunakan adalah para militer, tentara negara Indonesia. Ada angkatan udara tentunya. Kira-kira angkatan laut bisa tidak ya mengemudikan pesawat ini? Tentu tidak dong. Nah, anak-anak,
Pesawat militer adalah pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer. Jenis pesawat militer ada banyak loh. Ada pesawat tempur, pesawat tempur latih, wah, ada pesawat angkut, lalu ada pesawat pendukung dan ada pesawat intai. Nah, itu adalah jenis pesawat militer. Nah, pesawat militer ini biasanya digunakan untuk menjaga bangsa Indonesia dari negara lain yang mau masuk tanpa izin. Nah, anak-anak, kendaraan udara yang ini kira-kira anak-anak tahu tidak ya ini namanya apa? Ini adalah pesawat jet. Pesawat jet ini biasanya digunakan oleh Angkatan Udara untuk menjaga dan melindungi Indonesia dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak kedamaian negara Indonesia. Nah, pesawat jet ini dilengkapi dengan senjata loh. Tidak segan-segan jika ada pesawat lain yang ingin mendekati pesawat jet kita, tentunya pesawat jet kita tidak akan segan-segan untuk menyerangnya dan menyuruh pesawat itu untuk segera pulang ke tempatnya. Nah, yang bisa naik pesawat jet ini juga hanya Angkatan Udara atau orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Seperti kita tidak bisa nih. Kalau anak-anak mau menjadi pengemudi pesawat jet ini, anak-anak harus belajar dulu yang pintar dan harus jadi salah satu angkatan udara. Pasti seru deh bisa naik pesawat jet ini. Tapi ingat ya, harus belajar dulu yang pintar. Selanjutnya, kendaraan udara lainnya ada pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa ini biasa disebut sebagai roket. Pesawat luar angkasa adalah pesawat yang digunakan untuk menjelajahi luar angkasa. Biasanya pesawat ini membawa misi khusus seperti membawa muatan satelit dan muatan lainnya. Salah satu misinya nih adalah membuat stasiun luar angkasa. Pesawat luar angkasa memiliki kapasitas yang sedikit untuk mengangkut penumpangnya, yaitu paling banyak hanya 2 penumpang, tidak bisa lebih. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menaiki pesawat luar angkasa. Hanya orang-orang tertentu saja nih yang memiliki keahlian khusus saja yang boleh menaiki pesawat luar angkasa ini. Nah, yang terakhir ada pesawat piston. Wah, bentuknya lucu ya. Dia seperti helikopter, ada baling-balingnya. Tapi bedanya pesawat piston memiliki bentuk yang panjang. Sedangkan helikopter bentuknya lebih sedikit pendek nih. Nah, pesawat piston adalah pesawat yang sering digunakan untuk penerbangan jarak dekat. Pesawat piston ini sering digunakan oleh para model untuk photoshoot. Atau pesawat piston ini juga
sering digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti untuk menyemprot di udara atau untuk pilot-pilot pemula yang ingin latihan penerbangan. Bisa gunakan pesawat piston. Nah, anak-anak, bertambah lagi deh pengetahuan anak-anak tentang kendaraan udara. Makin pintar ya anak-anak. Itu saja dari Ibu Guru. Ibu Guru pamit ya, undur diri. Anak-anak tetaplah jadi anak-anak yang sehat, semangat, berprestasi. Dadah anak-anak.